Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sima Adinda Salsabil dari kelas UD20A PG PAUD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan penjelasan perbedaan materi bahasa Indonesia bagian topik, judul, tema, dan kerangka karangan. Yang pertama, topik. Topik ialah ide, gagasan, pikiran pokok, bahasan yang akan dikemukakan penulis dalam tulisan. Topik ialah hal yang pertama dipikirkan dan ditentukan oleh seorang penulis, dan topik itu ialah hal yang menarik. Kriteria pemilihan topik. Pemilihan topik harus mengandung permasalahan, harus layak untuk dibahas dan ada manfaatnya, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, dan topik sifatnya harus yang nyata, tidak boleh yang abstrak. Contoh topik ialah bangunan hijau. Yang kedua, judul. Judul sifatnya lebih spesifik. Judul itu penjabaran topik secara rinci, lebih sering menyeratkan sudut pandang tentang variabel yang akan dibahas, dan judul itu tidak harus sama dengan topik, adapun yang sama itu sifatnya luas atau umum. Judul maksimal 12 kata. Saya dapat sumber dari YouTube Studi Pembelajaran Universitas Kristen Maranatha. Contoh judul ialah menyambung dari topik tadi, bangunan hijau, dan judulnya ialah penerapan material ramah lingkungan dan ruangan terbuka di gedung pemerintahan Kota Bandung. Adapun persamaan dan perbedaan dari topik dan judul ialah topik dan judul sama-sama bisa digunakan menjadi judul suatu karangan. Perbedaannya ialah topik itu belum menggambarkan sudut pandang penulisnya dan sifatnya itu umum, sedangkan judul lebih jelas permasalahannya dan sering membuka sudut pandang penulisnya. Yang ketiga, tema. Tema adalah sesuatu yang melatar belakangi dan mendorong seseorang untuk menuliskan suatu karangannya. Tema berarti pokok pemikiran, ide atau gagasan tertentu yang dituliskan oleh penulis dalam karangannya. Tema ialah topik yang sudah dibatasi bidang dan lokasinya dan sudah dirumuskan pembahasannya. Indikator tema ada 3, yaitu A. dibatasi, B. diarahkan, C. tujuan. Seperti halnya judul, dapat dibuat bervariasi dan dapat diganti-ganti. Contoh tema: usaha pembangunan material ramah lingkungan dan penyediaan ruangan terbuka yang dapat dijadikan lahan resapan air untuk menerapkan struktur arsitektur hijau pada bangunan pemerintahan di Kota Bandung. Indikatornya ialah BCA. Jadi dari diarahkan, tujuan, dan dibatasi. Seperti itu. Yang terakhir ialah kerangka karangan. Kerangka karangan ialah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan, suatu rencana kerja yang mengandung ketentuan-ketentuan yang bagaimana menyusun suatu karangan yang akan menjamin penulis menyusun gagasan secara logis dan teratur. Fungsi utamanya mengatur hubungan gagasan ke gagasan. Dapat mengalami perubahan secara terus-menerus untuk mencapai sesuatu yang lebih sempurna. Bentuk kerangka karangan ada 2, yaitu kerangka kalimat dan kerangka topik. Kerangka kalimat sifatnya itu lebih umum dan resmi. Unsur yang tampil juga berupa kalimat. Sedangkan kerangka topik yaitu kerangka yang lebih banyak dan lebih sering dipakai oleh penulis
dan terdiri atas kata, frasa, dan klausa. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya rasa cukup untuk presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.